Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo seakan mencurahkan isi hatinya dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota parlemen di gedung DPR RI. Presiden Joko Widodo menyinggung soal sudah hilangnya budaya santun dalam menyampaikan kritik. Jokowi juga menjawab sejumlah tudingan dari arahan untuk mengusung calon presiden dan lainnya. Lantas kepada siapa sebenarnya curahan hati presiden tersebut ditujukan? Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu yang terjadi di masyarakat. Satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi seakan meluapkan kegundahannya akan fenomena di media sosial yang membuatnya bersedih. Kritik yang disampaikan seakan meninggalkan budaya santun dan budi pekerti sebagai adat ketimuran. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa saat ini telah memasuki tahun politik. Suasana semakin panas dengan adanya persaingan antara partai politik untuk memenangkan pemilu 2024. Koalisi yang dibangun masing-masing partai seakan menimbulkan gesekan dalam memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Jokowi juga menyebutkan bahwa sesuai undang-undang ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang didukungnya. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden. Belakangan Presiden Jokowi dibombardir dengan berbagai kritikan dari sejumlah kalangan. Pernyataan aktivis Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik di masyarakat. Unjuk rasa hingga laporan ke polisi pun diajukan oleh pendukung Presiden Jokowi yang merasa terhina dengan pernyataan Rocky Gerung. Presiden Jokowi juga harus menghadapi tudingan cawe-cawe dalam dukungannya kepada capres-cawapres dari partai politik di luar pemerintahan. Tidak hanya itu, kali kritikan ini juga disampaikan dari partai pendukungnya. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Namun kepada siapa sebenarnya pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut ditujukan? Soal food estate terlebih dahulu yang dikatakan oleh Mas Hasto sendiri yang pernah mengatakan bahwa ini merupakan kejahatan lingkungan. Bagaimana statement itu bisa muncul? Apa alasannya? Apakah ini menjadi sebuah bentuk kata-kata oposisi kepada Presiden, Pak Hasto? Sekali
Sama sekali tidak. PDI Perjuangan ini tegak lurus dan menjadi benteng bagi Presiden. Terbukti ketika Saudara Rocky Gerung menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, PDI lah yang bergerak dan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan, mengingat sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, kita harus menjaga kehadapan publik kita, bagaimana menjaga budi pekerti kita, budaya santun. Nah, selama ini ketika Bapak Presiden dikritik, kami selalu yang terdepan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah Presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika Presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah Presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, Presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah Presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PDI Perjuangan karena kami ini daihatnya Presiden Jokowi. Sebagai gagasan dari Presiden Jokowi didukung oleh PDI Perjuangan. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu 2 kali dengan Bapak Prabowo ketika ada perintah dari Presiden terkait dengan food estate, khususnya terkait dengan singkong dan sebagainya. Bagaimana pendekatan lingkungan harus dikedepankan di dalam platform partai, membangun kedaulatan pangan, itu merupakan tugas dari PDI Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari Presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika Presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari Presiden, tetapi Menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan, ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Berbeda dengan Pak Basuki, berbeda dengan Bu Sri Mulyani, berbeda dengan Ibu Risma, semuanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dari Presiden. Ya, tapi ketika coba dijelaskan, ketika membentuk PT Agroindustri Nasional yang akhirnya diisi oleh teman-temannya untuk menjalankan food estate, lalu yang dikedepankan adalah aspek-aspek terkait dengan kepentingan politik dari partainya, terkait dengan kepentingan elektoralnya. Inilah yang membuat terjadinya distorsi antara kebijakan dari Presiden dan apa yang dilakukan oleh Menteri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan mengomentari pernyataan PDIP yang menyebut program lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Menjadi bagian dari kejahatan lingkungan, yang benar. Adapun pernyataan itu keluar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto menduga aliran dana kejahatan lingkungan itu sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Hasto juga menyampaikan bahwa politik itu seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Adapun program food estate digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan di periode kedua. Ia menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sektor. Kemudian Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi backup dan fokus mengurusi lahan singkong. Namun program ini juga telah dianggap gagal. DPR bahkan menyebutnya kacau balau. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini.
yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. PDIP kritik program baru pemerintahan Jokowi yakni food estate atau lumbung pangan sebagai proyek kejahatan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto menilai program itu merujuk adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan, misalnya seperti penebangan hutan hingga habis. Lantas, apa itu food estate? Program food estate atau lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan yang digagas Jokowi ini bahkan menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam program strategis nasional 2020 hingga 2024. Menurut laman setkap.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian perkebunan termasuk peternakan di suatu kawasan. Sejumlah komoditas yang dikembangkan dari food estate ini mencakup komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri sudah tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Sedangkan penggarap proyek ini dilakukan oleh lintas kementerian, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Dalam pelaksananya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komunitas yang berbeda-beda. Selain menunjuk kementerian yang berbeda, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ikut dikerahkan oleh Jokowi sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan Kalimantan Tengah. Mantan Wali Kota Solo itu beralasan sektor pertahanan tak hanya mengurus perihal alutsista saja. Namun pada kenyataannya program ini memiliki tantangan yang tak mudah ditaklukkan. Setelah proyek ini berjalan di Kalimantan Tengah, hasilnya terbilang gagal walaupun tak sepenuhnya. Sebab perkebunan singkong seluas 600 hektar ini mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Lembaga Swadaya Masyarakat Pantau Gambut menemukan bahwa proyek lumbung pangan di wilayah ini hanya memicu persoalan baru, bencana banjir kian meluas, dan berkepanjangan serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Pejabat Kementerian Pertahanan mengklaim mangkraknya kebun singkong itu disebabkan tak adanya anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Namun, pihak Kementerian Pertahanan menyebut apabila sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN tahun 2023, maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan. Jauh sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI telah mewanti-wanti perihal dampak buruk program lumbung pangan terutama terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, proyek ini juga disebut akan mempercepat laju deforestasi atau kerusakan lingkungan hidup. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.